Saya perlu juga sampaikan kronologis kenapa pertemuan hari ini bisa tercapai. Pada awal mulanya memang saya berpikir dengan tokoh-tokoh Toba, Pak Bumi itu yang saya kontak untuk bagaimana kita membuat kegiatan kecil, memikirkan persoalan yang ada di Toba berkaitan dengan orang tua kita. Tetapi ketika ini saya lontarkan, respon dari Pak Bumi disambut, lalu saya kasih tahu ke Pak Sekum dan Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum dan Pak Sekum langsung bikin surat undangan yang luar biasa. Waduh, bingung saya. Saya jadi bingung ini bagaimana ini. Awalnya saya bilang Pak Bumi ini kita lihat nanti bagaimana kegiatan ini bisa terjadi. Dan kalau memang pembicaraan awal kita tidak bisa dilaksanakan, nanti mungkin ya kita cari momen berikutnya. Itu tadi Pak Bumi. Jadi terima kasih Bapak sekalian atas kehadirannya di luar dugaan kami. Maksud saya tadi disampaikan oleh Pak Lucianus Ketua Umum, dan saya dan kami rekan-rekan dan semua panitia dan juga teman-teman anggota, jika dalam pelayanan kami dalam urusan kami ini kekurangan, saya yakin ini pasti kekurangan karena di luar dugaan. Ya, kita sama-sama menimbang, sama-sama merasakan bagaimanalah, karena dari perencanaan dengan yang direncanakan dengan terrealisasi di luar dari pada dugaan. Maka saya pun kemarin ya, saya kontak dulu Pak Sekum, saya kontak semua anggota-anggota karena saya risih juga di grup mana segala anggota-anggota dewan ini. Nah, jangan bilang jangan tidur. Loh, sekarang kita juga baru daripada CDOB tayang, jadi tidak tahu juga perkembangan. Tentunya saya juga intip juga di grup ya, jadi mohon maaf tidak banyak komentar, tapi saya berprinsip berjuang ini kan tidak juga contohnya memperebutkan kemerdekaan ya, tidak juga harus tumpah darah ya. Jadi dengan lagu juga kan berjuang juga ya gitu. Jadi saya belum juga tapi saya tadi mendengar daripada pejuang CDOB yang lama, jadi kami saja. Ini kan kita buat kabupaten, kita duit itu di atas 30 miliar. Yang intinya kita cari hari ini adalah hepeng mengatur dunia. Duit 30 miliar, kalau ada uang 30 miliar, bagaimana caranya cari uang 30 miliar itu nanti? Langsung Mendagri siapa saja teken, beres itu katanya. Nah, jadi kita pakai prinsip orang Batak, hepeng mengatur dunia. Cukluy, kalau ada cukluy tidak bisa. Kita sopoi di sana. Itu budaya orang Indonesia. Pengetahuan saya, Oslo itu memekarkan kayu utara itu 20 miliar. Jadi sekarang bagaimana 20 miliar itu dikali bagi tambah kurang berarti sehingga terwujud 35 miliar atau 30 miliar. Jumlah penduduk kita ini 5 kecamatan. Per kecamatan berapa? Sanggup ambil saya berapa? 1 juta umpamanya. Saya 1 juta. Akhirnya 1 juta. Paling tinggi. Pengennya 10.000 per manusianya. Belum lagi DPR RI-nya siapa? Di Kalbar kan banyak DPR RI juga. Ada DPR RI Komisi 1, Komisi 2, Komisi 4. Ada 6 orang. Yesi ada, Maria Lestari ada, Krisantus Kuleman ada, Cornelis ada, Adrius Asesirot ada, siapa lagi? Pintu maka dibuka. Akan begitu. Pak Cornelis. Apa yang kurang? Tuan Takur, namanya Tuan Takur, Cornelis. Biar ya, aku bantunya itu katanya. Robi itu biar situ katanya. Sekian, terima kasih. Cara saya itu yang intinya ya. 30 miliar. Nah, dulu jauh 20 miliar. Nah, sekarang tambahlah.
bukan nyaman jadi presiden, bukan nyaman jadi staf ahli, bukan nyaman jadi bupati, bukan nyaman juga jadi orang Taliban. Pokoknya Amin Rais ini sudah korban politik. Korban politik, jadi tidak duduk. Korban politik. Kurang hepeng tadi juga, ya masuk juga belum keuntungan. Dewan tertunda. Laporan selesai. Selamat siang. Puji Tuhan, saya mewakili tokoh agama yang ada di Kecamatan Tayang Belir. Memang kami sudah berkecimpung juga di dalam hal partisipasi untuk masalah pendanaan. Ya, tapi kami tidak terlalu banyak. Tetapi saya hari ini bisa menyampaikan nanti kepada teman-teman, nanti kami pertemuan ada tanggal 20 mendatang. Ya, karena yang saya tahu sampai hari ini kami masih optimis dan masih sama-sama memikirkan untuk membantu kami kalangan gereja-gereja yang ada di Kecamatan Tayang. Ya, perlu Bapak Ibu tahu, ya sampai hari ini kami masih ada sedikit, tapi masih di bendahara. Itu tidak banyak, hanya sekedar untuk ya peribahasanya untuk beli air lah, masih ada. Ya, tapi pada hari ini kalau saya mendengar hari ini, saya sampaikan kepada teman-teman, berapapun nanti gereja yang dikenakan atau pribadi hamba Tuhan atau gereja, ya kami sama-sama memikirkan untuk memajukan atau mempercepatkan nanti Kabupaten Tayang ini. Jadi terutama kita tetap diucapkan Adil Katalino bacur raman ke surga bersegat ke Jubata. Tutuhnya tiap akalnya mido. Terima kasih. Dari saya simak untuk perjalanan DOB, mungkin kita dari awal juga kita sudah ikut ya. Namun sampai hari ini apa yang dipaparkan oleh ketua, kita belum berhasil, bukan belum berhasil. Mungkin ini kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Terima kasih juga dengan Pak Cam. Kalau Pak Cam nih, kalau Pak Satu Bang tuh, ada Cam. Mana bro? Harapan beliau nanti dukung penuh. Jadi kita ada Cam. Ada Cam mana? Jadi kita juga semangat dari Toba. Terima kasih Pak. Diadanya semangat Pak. Nah, kembali lagi Pak Cam, bagaimana sikapi untuk penjangan dana. Sayang Pak Cam sebutkan uang. Nah, uang memang sudah susah, tapi kita punya duit. Karena kita ini kan memang ada duit. Kita kumpul sedikit-sedikit. Yang penting semangat. Saya rasa perjalanan kita nggak terlalu jauh lagi. Ya, sekarang banyak ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi banyak jalan juga untuk mengejar DOB Tayang, daerah otonomi baru Tayang ya. Kalau kita semangat, jika kita semangat dengan fokus, dengan satu kebersamaan, mulai dari budaya kita lagi, mumpung budaya kita belum pernah saya dengar dijual beli, kita semangat satu persatu kita dapat, mudah-mudahan dapat duit, bisa kita sama-sama lagi ke Jakarta. Jadi untuk audiensi mungkin ya aspirasi, saya rasa dengan terang benderang kita selalu diterima Pak, selalu diterima. Nah mungkin untuk saya selama ini kan minta maaf kepada kawan-kawan kemasa hadir. Saya 3 tahun kena sakit gula, jadi agak lemah, mungkin jalan. Ini kata Pak Ketua udah sehat, belum sehat, masih lemah, tapi untung ada power bank. Power bank kita pakai. Kata Bu Yen, kalau nggak berdiri bukan laki-laki. Nah, kan nggak tegang dirinya. Baik, saya awali dengan Adil Katalino, baca ramin ke surga, basengat ke Jubata. Tutuhnya tiok, akalnya midok. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Baik, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penggagas, baik pun tim pengurus inti, panitia dan sebagainya yang telah berjuang selama ini sehingga kita udah hampir mencapai titik. Saya mohon izin Pak, saya orang baru,
kalau boleh saya perkenalkan diri supaya nanti siapa tahu ketemu di jalan ada saling tegur sapa. Nama Joni, tinggal di Desa Kunyil, Dusun Balai Tanjung, Kecamatan Meliau. Saya sangat mengapresiasi semua perjuangan kita dalam hal mewujudkan calon daerah otonomi baru. Di samping itu juga saya baru pertama kali hadir diikutsertakan, dan kebetulan tadi malam saya baru mendapat undangan via WA. Guru, sementara kita lihat di daerah kita ini, itu di 5 kecamatan bukan hanya kades, bukan hanya guru, bukan hanya itu kan banyak PNS, Pak. Nah, bagaimana PNS itu melewati instansi yang terkait. Jadi istilahnya panitia kita yang mengumpulkan dana itu nggak perlu ke perorangan. Jadi kita seandainya mungkin di kecamatan berapa sih pegawai di kecamatan, kita langsung ke bendahara, kan gitu lebih gampang. Terus ini pengalaman saya di DW atau di PKK itu sering kita membantu ini orang-orang yang tidak mampu. Adil Kak Talino, Ucaramin Kak Seruga Basengat Kak Jubata. Utuhnya tiop akalnya hidup. Bapak Ibu sekalian, sungguh merupakan satu keberuntungan bagi saya karena pada hari ini saya bisa hadir. Sudah cukup lama tidak bersama-sama gitu ya, dalam pengertian tatap muka. Saya pikir saya langsung saja, tidak perlu basa-basi lagi menyikapi atau mengomentari apa yang disampaikan oleh ketua dan wakil. Saya mohon izin kepada teman-teman yang terhormat, para pengurus di depan yang kami banggakan dengan perjuangannya yang begitu gigih untuk mempertahankan CDOB Tayan ini yang sampai sekarang masih berjaya di orang Malaysia ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, dimana kalau kita mendengar tadi bahwa satu persatu mereka berempat ini sudah membicarakan tentang sampai di mana kita telah melangkah, itu sangat jelas bahwa kita tidak ada mengalami keraguan lagi, bahwa kita tetap berjalan pada relnya seperti itu. Dan kami sendiri sudah menyaksikan di mana sifat terjangnya Pak Esto, kami pernah ikutnya ya. Nah ini pernah ikutnya di Jakarta, dari Kemendagri ke DPR RI, itu kami pernah ikut di bagaimana sifat terjangnya untuk memperjuangkan Tayan menjadi kabupaten seperti itu. Nah sekali lagi saya sangat mengapresiasi tentang perjuangan ini, sehingga perjuangan ini tidaklah sia-sia. Tinggal satu langkah kita menunggu keran moratorium yang akan dibuka oleh pihak pemerintah sejak lagi. Memang beberapa saat yang lalu kita melihat di grup kita, tapi namanya di grup itu ada yang panas, ada yang dingin dan sebagainya. Ya Pak Dion ya, nah ini bahwa ada yang begini, ada yang begitu, ya udahlah itu. Karena itu memang seperti itu. Kalau enggak gitu ya enggak hangat di grup, nah, ya enggak semangat kita seperti itu ya. Nah untuk itu dari Tayan saya mewakili semuanya bahwa pertama mengapresiasi para pengurus yang telah berjuang dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Yang kedua, sangat sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan, di mana bahwa untuk ke Jakarta yang akan datang ikut Munas, Tayan pasti bisa ikut seperti itu ya. Ketua-ketua, sekretaris umum dan sekretaris, seluruh pejuang CDOB Tayan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita punya kesempatan untuk bisa bertemu di sini. Barangkali selama ini saya secara pribadi kurang aktif di grup ini, ya. Tetapi saya terus
memonitor perkembangannya. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa dulu ketika perjalanannya melengkapi persyaratan, ya, kami di DPRD juga mempunyai peran aktif mendorong ini. Namun dalam perkembangannya kan banyak aturan-aturan baru yang mengamanatkan persyaratan tambahan. Nah, tadi kita dengar dari pemaparan Ketua Umum, Sekretaris dan Ketua Tim Lobby bahwa kita sudah berhasil mendapatkan ampres, kemudian sudah ada rancangan undang-undangnya, ya. Nah, kemudian sampai hari ini kita harus berjuang untuk mewujudkan peraturan pemerintah terkait dengan pemekaran ini sesuai dengan undang-undang undang-undang pemekaran seperti itu, ya. Jadi ini suatu prestasi besar yang harus kita apresiasi, ya. Saya melihat tidak ada kegagalan di sini. Justru kita walaupun melambat begitu, tetapi sudah mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu tidak ada alasan lain bagi kita semua, ya, terutama pejuang-pejuang yang sudah terlibat, ya. Tidak ada kata untuk kendor, ya, jangan kendor. Nah, kita hanya butuh semangat baru, kita hanya butuh dorongan, kita juga butuh kobaran semangat dari pimpinan-pimpinan panitia. Dari Hong Kong, tapi saya asli orang Dayak. Baik Bapak Ibu, kenapa kita tayang mau mekar? Saya berpikir ini persoalan serius menurut saya. Persoalan serius, persoalan sosial, persoalan rentang kendali, dan persoalan pemerataan pembangunan. Ini merupakan wujud tanggung jawab negara, Bapak Ibu. Dan kita apresiasi ketum kita, waketum Sekum, yang telah belasan tahun berjuang dengan bersusah payah. Bayangkan, ini merupakan apresiasi saya kepada mereka dan merupakan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa daerah CDOB wilayah Tayang. Saya kira ini yang harus kita pikirkan. Terus saya malah nantangnya begini, Pak Ketum, Waketum atau Sekum, kita yang ada di sini berapa orang, kita makan dulu, kira-kira begitu.